Bismillahirrahmanirrahim. وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa karamatihi. Amin. Wa bihi wa ilaihi qal ya Ali walil halimi salasu alamatin. Lan iku keduwe wong kang banget sabare salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger. Yasilu siji nepungi man ing wong qata'ahu kang medhot sanak sapa manhu ing halim. Wa yu'ti lan pepalan paring sapa halim maringi man ing wong haramahu kang ngalingi sapa manhu ing halim. Wa ya'fu lan nyepuroan sapa halim nyepuroan aman saking wong zalamahu kang nganiaya sapa man hu ing halim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kriteria tentang seseorang yang berjuluk Al-Halim. Al-Halim itu orang yang sangat-sangat penyabar. Bahasa yang mudah dipahami, nek wonten tiyang sikile kaidek wong terus boten muring-muring mesem, nah itu namanya sabar. Nek berlanjut lawani niki sing kiwa dereng bek menawi ngersaken didek sepindah monggo. Nah itu namanya bukan penyabar lagi, namanya Al-Halim. Orang yang sangat-sangat sabar. Tipe yang halim ini sepertinya loh tidak ada dalam ruangan ini. Sepertinya sementara, tidak tahu saya. Barangkali ada yang pura-pura tidak sabar tapi aslinya sabar. Tapi yang sebaliknya itu yang paling banyak. Pura-pura sabar asline betahno. Al-Halim. Ini sifat-sifat dasar dari para nabi. Karenanya tidak heran kalau Nabi ketika di Taif diantemi watu berdarah-darah, beliau menyambut dengan
untayan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah, beri petunjuk pada kaumku karena mereka tidak tahu. Seandainya mereka tahu, tidak mungkin melontari batu kepadaku seperti ini. Ya, rata-rata orang kalau sampai berani aneh-aneh karena tidak tahu yang sesungguhnya dihadapi itu siapa. Nah, orang yang sangat-sangat menyabar itu punya ciri khas 3. Pertama, yasilu mangqata'ahu, terhadap orang-orang yang jelas-jelas memutuskan hubungan dengan dia, malah dikalai, diparani, disambung. Hitung-hitungan nglumpukno balung sing kececer. Ada kan saudara itu yang tidak mau datang tapi minta didatangi. Biasanya merasa lebih banyak hartanya, lebih tinggi pangkatnya, lebih tua usianya, lebih ini, lebih itu. Wah, orang yang seperti ini jelas-jelas tidak ada etikat baik, malah memutus famili. Ini dikalai, diparani, bertandang kepadanya. Apapun respon dan reaksinya itu tidak penting. Yang penting kita belajar melaksanakan anjuran dari Nabi. Wah, ini mahal. Itu namanya Al-Halim, poin yang pertama. Yang kedua, terhadap orang-orang yang jelas-jelas pelit kepada kita datang untuk berbagi kepadanya. Ukuran sederhana yang mudah dipahami begini. Ketika kita ini sedang punya hajatan, kita kasih undangan, tidak mau datang, tidak titip apa-apa. Dilalah pada saat gilirannya kebetulan dia yang punya hajat. Yang enak kita datang apa enggak? Kita duwe gawe dia ora bowo. Ganti urutannya, ternyata dia yang duwe gawe. Sing enak dibuwi ndak? Idealisnya memang bowo, tapi biasanya air tuba dibalas dengan sesama air tuba. Pengen gak bowo ora? Ya wis ora usah bowo, jenenge ora arep dulur kok. Ora usah. Tidak seperti itu yang diajarkan Nabi. Walaupun dia nyata-nyata tidak mau dengan kita, ya sudah, kita ngalai aja. Sing waras ngalah. Enak ngomongnya. Jangankan belajar dermawan, hak kita saja diambil. Sudah, biar tidak apa-apa. Yang penting persaudaraan tetap jalan. Timbang kok direbut maneh seduluran pedot. Yang ketiga, pemaaf terhadap orang-orang yang nyata-nyata berbuat zalim kepada kita. Kita sudah dianiaya, disalahi, dibully macam-macam, kita tetap memaafkan kepada mereka. Dengan modal memaafkan seperti inilah hubungan baik antar sesama menjadi terjalin dan bertahan. Tiga-tiganya ini berat-berat semua. Di satu riwayat yang berbeda, hadis Kanjeng Nabi sing ngengken nepungi sanak sing pun nyoto-nyoto mutus hubungan dengan kita, tetap dianjurkan untuk berbagi kepada orang-orang yang jelas-jelas kikir dengan kita, memaafkan kepada orang yang terang-terangan zalim kepada kita.
itu di satu riwayat hadis diceritakan oleh Nabi akan mendapatkan bonus prosesi yaumal hisab, besok akan diringankan. Pemeriksaan hanya yang formal-formal saja, tidak akan diperiksa dengan jelimet. Tapi ya 3 tadi modalnya. Nah, tinggal kita ini sanggup apa enggak merespon yang dianjurkan Nabi itu. Ya Ali, Sayyidina Ali, walis saburi lan iku kedue wong kang akeh sabare salasu alamatin utai telu pira-pira tenger. As-sabru siji sabar ala taatillah ing atase nglakoni taat maring Allah taala. Was-sabru sing nomor loro lan sabar alal musibati ing atase ngadepi musibah. Was-sabru lan sing nomor 3 sabar ala qadaillah ing atase ngadepi pestene Allah taala. Kalau tadi Al-Halim, ini satu strip di bawahnya namanya As-Sabur. Punya ciri yang jumlahnya 3. Yang pertama, sabar melaksanakan perintah Allah, wujud ketaatan kita kepada Allah. Walaupun musim jededing. Apa musim jededing itu? Wasrepe nemen. Tetap bangun, mandi, ambil air wudhu, kemudian sholat malam. Walaupun gerimis-gerimis, tetap jamaah subuh nang masjid. Sabar. Seberat apapun itu perintah. Yang kedua, sabar menghadapi musibah, mendapatkan takdir Allah sing gak nyocoki nang pikir. Anggota keluarga yang dekat dengan kita meninggal dunia, maka saat begitu dengar berita itu valid, bagaimana sikap kita yang terbaik, maka bisa menerima apa yang diujikan Allah kepada kita. Berarti sabar. Termasuk wis nggonto berangkat umroh tibae balik. Saya yang ndak habis pikir itu ya, yang sedang terbang nyampe Juanda, nyampe Jeddah sudah melewati jam 12. Semua petugas imigrasi itu sudah bersih, sudah tutup. Maka berarti semua awak pesawat, semua penumpang tidak diterima kan masuk Saudi, hanya parkir doang. Setelah itu ya ke toilet dan kemeleler itu. Pesawat ngisi BBM, setelah itu disuruh pulang kembali. Jadi lumayan 20 jam mung sak dermo ngeterno wong nguyuh nang gone. Fenomena ini benar-benar terjadi. Ya Allah, kan 9,5 jam lah sudah sama boardingnya, rata-rata 1 jam, 10 jam berangkat, sana ke toilet. Setelah itu ini ke toilet yang paling mahal. Kalau pinter nulis anekdot itu bagus itu. Harga toilet yang mahal karena harus naik pesawat bolak-balik. Tapi kalau dikembalikan pada Allah, selesai. Iya ya, Allah itu punya ketentuan, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkenan jadi, jadilah. Kalau tidak, enggak jadi.
Di sini lalu kita bisa menyimpulkan bahwa satu, tidak ada yang punya kemampuan, yang punya kuasa selain Allah. Yang kedua, duit akeh gak jaminan. Nyatanya masih duit akeh tutuk kono dikongkon balik iku jenenge umroh liklan. Umroh balik dalan. Ada yang ke Palestina dulu, baru ke Madinah dan Mekah. Begitu perjalanan atau OTW dari Yordan, belum sampai Madinah, sudah keduluan ditutup itu. Maka nggak jadi masuk Madinah, tapi langsung meluncur pulang. Yang ketiga, bisa kita tarik kesimpulan bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa. Sangat-sangat lemah, hanya berhadapan dengan virus yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Semua luluh lantak total. Ya, apa yang kita andalkan kalau sudah seperti ini? Kalau orang ingat bahwa itu ketentuan Allah, ya sudah, nggak ada pilihan kecuali sabar, sabar dan sabar. Ya wis. Ada seorang yang punya biro salah satu travel, rumahnya daerah Wonoayu. Kemarin lusa malam itu cerita, begitu ada informasi ini, kemudian langsung bertandang ke rumah jamaah-jamaah yang akan berangkat, bahwa Anda sementara ditunda keberangkatannya. Marah-marah. Aku lho niku kadung teh akeh. Nggih pun kula bangsulaken ya tara panjenengan. Lho kula kadung bancaan nglumpukno jamaah Yasin tahlil sak wonten kathahe. Ya sudah, orang itu kan sudah kadung emosi. Wong ku nek muring-muring gak ketok setan. Halo? Wong niku nek muring-muring gak ketok setan. Niki bahasa majas. Artinya apa? Orang itu kalau sudah sedang marah, dia tidak akan bisa mengontrol sikap, ucapan dan perilakunya, karena sedang dikomando oleh hawa nafsu yang itu merupakan channelnya setan. Mulanya bahasanya orang itu kalau marah tidak ketok setan, karena dia sendiri juga sedang kesetanan, ngono loh, setan. Kalau kembalikan kepada Allah, ya Allah tidak berkenan terus mau apa? Ya sudah. Tapi kalau orang yang tidak punya kadar keimanan, kesabaran yang mendalam, maka akan pasti tidak bisa nerima dan ujung-ujungnya mencari kambing hitam. Nah, orang Arab itu kan tidak Jawa masalahnya. Termasuk Raja Arab itu juga tidak Jawa. Anak Jawa jenenge gak Arab. Artinya apa sih maksud saya nggak Jawa itu? Gini loh, orang Arab itu kalau sudah bilang ayo sudah gak kena dirunding blas. Ada jamaah datang bawa barang, loh tumbasten pundi ten toko niko. Saya kula diteraken kok murah. Sudah datang kita bersama orang yang baru saja beli itu. Apa kata orang Arab yang jualan? Ndak boleh. Loh, iki boloku cara Jawane, aku boloku, aku tuku kaya iki, ndak boleh. Sudah. Teguhnya ini yang kita ndak punya. Apalagi kerajaan, ya sudah. Gak kena dinyang blas. Kalau sini kan nyang-nyangan. Ditunda dhisik pokoke aja saiki.
Sana enggak langsung. Hari ini diperlakukan ya sudah jam 12 diberlakukan. Ada yang sudah transit di Dubai, tinggal menuju ke Mekah, tinggal hanya nggak sampai 1 jam, harus kembali. Kembali itu maksudnya kembali ke Pulau Bali. Nah, sekarang saya tak mencoba menunjukkan kaidah usul fikih bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan kerusakan atau menolak kerusakan itu harus lebih diutamakan lebih dulu daripada mencari kemaslahatan. Umroh itu kan kemaslahatan, tapi harus memenangkan atau mendahulukan mafsadah dulu. Dalam bentuk apa? Membendung penyebaran virus dimaksud. Karena kalau sudah terjangkit itu amat sangat jarang yang terselamatkan. Nah, kesehatan itu prioritas utama. Wasabru ala qada'illahi ta'ala, sabar berhadapan dengan putusan Allah. Sabar berhadapan dengan putusan Allah. Wis wetu nyambut gawe makelaran tanah, sudah deal bahwa hari ini transaksi di tempat yang sudah disepakati, jamnya jelas. Apa yang terjadi? Begitu ditunggu di tempat yang sudah disepakati, ternyata bereset. Usut punya usut, setelah dihubungi, dikonfirmasi ulang, ternyata lawan transaksi yang di sana, calon pembeli itu harus gagal berangkat karena ibunya meninggal dunia. Kalau sudah seperti ini, itu murni wewenang Allah saja. Sabar itu enak dibicarakan, susah dipraktekkan. Sabar itu hurufnya sama, sof, ba, ro. Kalau membacanya beda, maknanya beda. Kalau sobrun itu sabar, tapi kalau sibrun itu butrawali. Butrawali itu rasanya pahit. Berarti sabar itu gak enak. Nopo ngeten iki barang kula digondol kali ini kok sabar. Masya Allah, niki kasihan kula, niki gandilane abahe tibake sedo. Sabar Dik yo, sabar. Dadak mbene sing muni sabar-sabar ganti kepaten. Sabare kula balekaken Pak nggih. Ketika kita sedang tidak mengalami derita, mengucapkan kata sabar itu terasa sangat ringan. Tapi sebaliknya ketika kita ini sedang mengalami derita, sabar itu amat sangat berat untuk terucapkan. Bahkan lidah ini terasa gagu untuk mengucapkan kata sabar. Ini bahasa pun nggih, sabari kula balik itu panjenengan malih. Kan winginane kan diselangaken ten kula. Sakniki kali dinten ternyata panjenengan ngalami hal yang sama. Sakniki sabari kula balikaken satu-satu. Banyak hal-hal yang secara nalar logika sudah pasti lancar, tapi karena Allah yang menentukan lancar atau tidaknya, ya sudah jadi. Seperti orang berangkat haji, berangkat umroh, taruhlah sudah melunasi proses
demi proses sudah dijalani semua, sudah deal semua. Bahkan nyun sewu, namanya orang Jawa, mau berangkat haji wis tuku oleh-oleh sakol pikep. Sudah syukuran. Setelah syukuran, nah syukuran itu ngundang orang lebih dari 300, berkatnya itu rantang, orang Jati. Rantang yang bagian atas itu ayam melungker, wutuh, engkung, wutuh. Begitu selesai tasyakuran, orang-orang gayeng mengikuti proses sampai tuntas. Paling nyampe rumah jam 10-an. Begitu 1:30 ada informasi update, ternyata jamaah yang dimaksud ini yang baru saja menggelar syukuran ini kena ketentuan waiting list, masuk daftar antri untuk tahun berikutnya. Saya itu dengar sopo sing tatak ngandani wong iki ya apa, mosok rantange dibalekno kabeh. Nyata itu tahun 2004 mau berangkat haji, saat itu haji yang kedua, ada jamaah saya, rombongan saya. Itu sudah syukuran apa, sudah ini itu oleh-oleh lah wong Jawa are. Dilala malam-malam ada keputusan enggak jadi boleh berangkat. Kalau tidak punya Allah dalam keyakinannya, pasti ujung-ujungnya marah-marah. Karena punya Allah dikasih tahu, panjenengan katut waiting list, meneng gak ngomong belas. Saking gak iso ngadai saya harus bicara apa. Ini lah pokok dengar-dengar. Ya, sabar. Kata orang nek gelem sabar, insya Allah subur. Nek gak sabar, kejeglung. Ya. Mudah-mudahan yang ngaji semua ini diberikan kesabaran oleh Allah. Sabar melaksanakan perintah, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi sebuah kenyataan apa yang sudah digaris dikodokkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sementara ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'atan katsirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa la yakhsha' wa la tashba'u wa 'ainin la tadma'u wa 'amalin la yanfa'u wa 'ainin la yasma'u. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'alna ahla baitina taj'alna jami'a dzurriyyatina ila akhirat biha min ahli al-'ilmi dhahiran wa batinan wa tahsyuruna wa iyyahum bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa akhirana. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.